Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran daring IPA bersama Ibu Intan. Marilah kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ke bagian kedua dari bab 2 reproduksi tumbuhan dan hewan. Mari kita ingat kembali. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang reproduksi Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae dapat bereproduksi secara aseksual alami maupun buatan, serta dapat pula bereproduksi secara seksual. Kalau begitu, bagaimana dengan reproduksi tumbuhan Gymnospermae atau biji terbuka, Pteridophyta atau paku, dan Bryophyta atau lumut? Bagaimana pula dengan reproduksi hewan? Mari kita pelajari bersama. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini kita akan mempelajari reproduksi Gymnospermae, reproduksi Pteridophyta, reproduksi Bryophyta, serta reproduksi hewan. Kita masuk ke materi pokok. Pertama kita akan belajar tentang reproduksi Gymnospermae. Coba buka buku paket kurikulum 13 halaman 79. Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka, yaitu tumbuhan yang bijinya tidak terlindungi atau terlapisi oleh daging, buah, dan kulit. Contoh tumbuhan Gymnospermae adalah Pakizaji, Pinus, Melinjo, kemudian Ginkgo biloba. Tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki bunga. Alat perkembangbiakan generatif tumbuhan Gymnospermae disebut strobilus, sedangkan alat perkembangbiakan vegetatifnya disebut bulbil. Gymnospermae akan mengalami fase perkembangbiakan secara generatif maupun vegetatif secara berturut-turut sehingga disebut mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Daur metagenesis tumbuhan Gymnospermae dapat diperhatikan pada bagan berikut ini. Kita akan masuk ke materi kedua, yaitu reproduksi Pteridophyta. Buka buku paket kurikulum 13 halaman 81. Pteridophyta disebut juga tumbuhan paku. Contoh tumbuhan Pteridophyta adalah semanggi, suplir, paku ekor kuda, paku tanduk rusa, dan lain sebagainya. Pteridophyta juga tidak memiliki bunga. Alat perkembangbiakannya disebut spora. Pteridophyta juga mengalami fase perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif secara berturut-turut atau disebut mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Daur metagenesis pada tumbuhan Pteridophyta dapat diperhatikan pada bagan berikut. Fase generatif tumbuhan Pteridophyta disebut juga fase gametofit, terjadi pada saat tumbuhan Pteridophyta berbentuk protalium. Sedangkan fase vegetatif tumbuhan Pteridophyta disebut juga fase sporofit, terjadi pada saat tumbuhan berbentuk tumbuhan paku. Materi selanjutnya adalah reproduksi Bryophyta. Coba buka buku pocket kurikulum 13 halaman 84. Bryophyta disebut juga tumbuhan lumut. Contoh tumbuhan lumut atau Bryophyta adalah lumut daun atau Polytrichum, lumut hati atau Markhantia, serta lumut tanduk atau Anthoceros. Bryophyta juga tidak memiliki bunga. Alat perkembangbiakannya disebut spora. Selain itu, lumut juga dapat berkembang biak secara vegetatif melalui pembentukan kuncup atau gemmae dan fragmentasi. Bryophyta akan mengalami fase perkembangbiakan secara generatif maupun vegetatif atau disebut juga mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Daur metagenesis tumbuhan lumut atau Bryophyta dapat diperhatikan pada bagan berikut. Fase generatif tumbuhan Bryophyta disebut juga fase gametofit, terjadi pada saat tumbuhan berbentuk lumut dewasa. Adapun fase vegetatif tumbuhan Bryophyta
disebut juga fase sporofit, terjadi pada saat tumbuhan berbentuk sporogonium. Selanjutnya, buka buku paket kurikulum 13 halaman 87 dan buku paket kurikulum 2006 halaman 113. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teknologi reproduksi tumbuhan, yaitu upaya pemanfaatan teknologi dalam reproduksi tumbuhan. Tujuan teknologi reproduksi tumbuhan ini ialah untuk menghasilkan sayur atau buah dalam jumlah banyak dengan waktu singkat dan hemat lahan. Teknologi reproduksi tumbuhan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pertama, hidroponik. Hidroponik ialah cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Adapun media yang dapat digunakan untuk hidroponik antara lain kerikil, arang, sekam, spons, serbuk kayu, dan lain sebagainya yang diberi larutan nutrisi berupa campuran mineral dan air. Contoh tanaman yang dapat dilakukan hidroponik ialah tomat, timun, terong, paprika, selada, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teknologi reproduksi tumbuhan yang kedua adalah vertikultur, yaitu metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman yang dapat ditanam dan hemat lahan. Teknik ini merupakan konsep penghijauan yang cocok digunakan untuk lahan terbatas di daerah kota. Contoh tanaman yang dapat ditanam secara vertikultur adalah bunga lili, bawang merah, dan berbagai tanaman hias lainnya. Yang ketiga ialah teknologi reproduksi tumbuhan yang ketiga, aeroponik. Aeroponik merupakan cara bercocok tanam tanpa menggunakan media apapun. Contoh tanaman yang dapat ditanam dengan cara aeroponik antara lain anggrek dengan cara diikat ke pohon mangga, atau cara yang lain dapat juga tanaman selada. Dan yang terakhir adalah kultur jaringan. Kultur jaringan ialah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu jaringan tumbuhan yang selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon. Kultur jaringan ini dapat dilakukan karena memanfaatkan sifat totipotensi yang dimiliki oleh tumbuhan. Contoh tumbuhan yang dapat dilakukan kultur jaringan ialah tumbuhan di perkebunan, misalnya kopi, coklat, karet, dan lain sebagainya, karena akan memiliki sifat menghasilkan jumlah yang banyak dalam waktu singkat dan sifat tanaman akan sama persis dengan induknya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu reproduksi hewan. Coba buka buku paket kurikulum 13 halaman 90 dan buku paket kurikulum 2006 halaman 88. Reproduksi pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual hewan yaitu reproduksi hewan yang tidak melibatkan peleburan sperma dan ovum. Reproduksi aseksual hewan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bertunas atau membentuk kuncup, yaitu tumbuhnya kuncup di bagian tubuh hewan yang kemudian akan berkembang dan melepaskan diri dari induknya membentuk individu baru. Contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan cara bertunas ialah hidra, aurelia atau ubur-ubur, dan obelia atau mawar laut atau disebut juga anemon laut. Yang kedua, cara reproduksi aseksual hewan ialah dengan fragmentasi, yaitu pematahan bagian tubuh hewan, kemudian masing-masing patahan akan beregenerasi menjadi individu baru. Contoh hewan yang dapat melakukan fragmentasi antara lain planaria dan cacing pita. Yang ketiga, cara reproduksi aseksual hewan ialah parthenogenesis, yaitu tumbuhnya individu baru dari telur yang tidak dibuahi sperma. Individu baru yang dihasilkan biasanya akan bersifat steril
dan terjadi pada hewan yang membentuk koloni atau memiliki ratu. Misalnya, semut, lebah, rayap, kutu daun atau cabuk, serta kecoa. Materi selanjutnya adalah reproduksi seksual hewan. Reproduksi seksual hewan merupakan reproduksi hewan yang melibatkan peleburan sperma dan ovum. Tahap-tahap reproduksi seksual hewan ada 4, yaitu pembentukan sel gamet, yang kedua fertilisasi, dilanjutkan perkembangan embrio, dan yang terakhir siklus hidup hewan. Kita bahas satu persatu. Coba anak-anak buka buku paket kurikulum 13 halaman 95. Tahap pertama dari reproduksi seksual hewan adalah pembentukan sel gamet atau disebut juga gametogenesis, yaitu ada 2 macam. Pertama, spermatogenesis adalah pembentukan sperma, terjadi di testis. Yang kedua, oogenesis, yaitu pembentukan ovum atau sel telur, terjadi di ovarium. Tahap kedua dari reproduksi seksual hewan adalah pembuahan atau fertilisasi, yaitu peleburan antara sperma dan ovum. Berdasarkan tempat terjadinya, fertilisasi pada hewan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu fertilisasi internal apabila fertilisasi terjadi di dalam tubuh hewan betina. Biasanya terjadi pada hewan yang hidup di darat. Contohnya adalah pada ayam, kucing, sapi, kupu-kupu, cicak, dan lain sebagainya. Fertilisasi yang berikutnya adalah fertilisasi eksternal, yaitu apabila fertilisasi terjadi di luar tubuh hewan betina atau terjadi di lingkungan. Biasanya dapat terjadi pada sebagian hewan yang hidup di air atau hidup di 2 alam. Contoh hewan yang mengalami fertilisasi eksternal adalah ikan dan katak. Selanjutnya, tahap ketiga dari reproduksi seksual adalah perkembangan embrio. Fertilisasi akan menghasilkan zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio yang dapat tumbuh menjadi calon individu baru. Berdasarkan tempat perkembangan embrionya, hewan akan dibedakan menjadi 3, yaitu hewan vivipar, yaitu hewan yang embrionya berkembang di dalam rahim induknya. Embrio akan berkembang menjadi janin selama selang waktu tertentu dan keluar dari tubuh induknya dengan cara dilahirkan. Selama di dalam kandungan, embrio akan memperoleh nutrisi dari induknya melalui saluran yang disebut plasenta. Contoh hewan vivipar antara lain kucing, gajah, paus, dan seluruh mamalia lainnya. Yang kedua ialah hewan ovipar, yaitu hewan yang embrionya berkembang di dalam telur. Embrio akan berkembang di dalam telur sampai cukup umur, lalu akan menetas dan memecahkan cangkangnya. Sebagian embrio hewan vivipar ini ada yang dierami telurnya, ada juga yang tidak, tapi disimpan di tempat tertentu yang aman oleh induknya. Embrio di dalam telur akan memperoleh nutrisi dengan cara memakan kuning dan putih telur. Contoh hewan vivipar antara lain ayam, burung, ikan, penyu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah hewan ovovivipar, yaitu hewan yang embrionya berkembang di dalam telur. Kemudian embrio akan berkembang sampai cukup umur, dan setelah cukup umur embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti dilahirkan. Contoh hewan ovovivipar antara lain beberapa jenis kadal dan ular. Selanjutnya buka buku paket kurikulum 13 halaman 100. Masuk ke materi tahap keempat dari reproduksi seksual hewan, yaitu siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan memiliki tahap perkembangan hidup dimulai dari terbentuknya zigot, berkembang menjadi embrio, embrio kemudian dilahirkan, terus embrio berkembang menjadi individu dewasa yang dapat berkembang biak, menghasilkan keturunan baru, kemudian individu tersebut akan mengalami masa tua dan mengalami kematian. Proses
dari kelahiran sampai menjadi dewasa disebut mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan yaitu proses perubahan makhluk hidup menuju ke dewasa. Perkembangan hewan dapat dialami dalam peristiwa metamorfosis. Metamorfosis yaitu proses perubahan bentuk selama pertumbuhan hewan hingga mencapai bentuk dewasa. Metamorfosis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna dapat diperhatikan ada pada nyamuk, capung, kemudian katak, dan kupu-kupu. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna dapat terjadi pada belalang, kecoa, kutu rambut, dan lain sebagainya. Selanjutnya, buka buku paket kurikulum 13 halaman 105 dan buku paket kurikulum 2006 halaman 115. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teknologi reproduksi hewan. Yaitu upaya pemanfaatan teknologi dalam reproduksi hewan. Tujuan dari teknologi reproduksi hewan antara lain ialah efisiensi waktu, hemat biaya, dan untuk memperbaiki kualitas hewan sehingga menghasilkan bibit unggul. Teknologi reproduksi hewan dapat dibedakan menjadi tiga, antara lain cloning. Cloning yaitu penggunaan sel somatik makhluk hidup multiseluler untuk membuat satu atau lebih individu dengan materi genetik yang sama atau identik dengan induknya tanpa memerlukan sel sperma. Contoh hewan yang pernah dikloning antara lain adalah domba doli, kemudian ada juga tikus dan babi. Yang kedua, teknologi reproduksi hewan yang dapat dilakukan ialah inseminasi buatan atau kawin suntik. Ini biasanya dilakukan pada hewan ternak seperti kambing, kemudian sapi, kuda, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mempercepat dan mempermudah terjadinya reproduksi sehingga menghasilkan anak dengan lebih cepat. Yang ketiga adalah bayi tabung atau disebut juga fertilisasi in vitro. Hal ini dilakukan jika reproduksi secara alami sulit terjadi, misalnya pada manusia yang sudah lama menikah tetapi tidak bisa memiliki anak, maka dapat dilakukan bayi tabung untuk mempermudah memperoleh keturunan. Jadi, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Mari kita coba ingat kembali. Dapatkah kamu menjelaskan metagenesis gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka? Dapatkah kamu menganalisis perbedaan antara Pteridophyta dan Bryophyta? Dapatkah kamu menjelaskan macam-macam reproduksi aseksual hewan? Bagaimanakah tahap-tahap terjadinya reproduksi seksual hewan? Dan yang terakhir, dapatkah kamu memberikan contoh pemanfaatan teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan? Ya, demikianlah pelajaran kita pada pagi ini. Semoga pelajaran kita dapat anak-anak pahami sehingga anak-anak dapat mengingatnya dan pelajaran kita bermanfaat. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik tanda like dan subscribe bagi yang belum pernah. Terima kasih.